Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi an'ama alaina bina'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin muslimat, jemaah tarawih yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Tentu harapan kita bersama, semoga kiranya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak hanya membahagiakan kita di dunia, tapi juga membahagiakan kita sampai ke akhirat nanti. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, malam ini kita tentu sudah masuk malam yang ke-20 ya, ke-19. Sudah Ahad, Senin, Selasa, berarti sudah 18 hari ya. Lah 18 hari kita berpuasa. Ada yang 17? Yang kita berpuasa hari ini 18 hari. Kita mulai dari hari Sabtu. Insyaallah kita termasuk yang berpuasa sama dengan Arab Saudi. Ya. Karena konon ada 45 negara selain Arab Saudi yang berpuasanya mulai hari Sabtu tanggal 2 April. Termasuk awak. Tapi tidak awak ni, awak secara pemerintah ya, tapi awak kita. Kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, malam ini ke-19 ke malam pertama di Nurul Muslim. Setelah bersafari setiap malam, kemudian saya tengok di Nurul Muslim ini adalah jemaah yang paling istiqomah. Terus terang jujur, artinya tidak berapa penurunannya, masih sampai juga main Tidak yakin tidak. Pertama saya tengok dari data infak Ramadan, malam pertama 750, malam kemarin masih 600. Nama itu apa nal? Iya, itu menunjukkan. Itu data pertama. Data yang kedua, ini masih ramai. Ibu-ibu kan sampai juga di Ndiong Telah kan? Ya. Itu tanda kita banyak. Ya. Ada di tempat inilah. Syukur alhamdulillah. Harapan kita tentunya ibadah puasa yang kita lakukan dan ibadah-ibadah lain yang kita laksanakan mengiringi puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala yang lipat ganda, kemudian diampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Untuk judul kita pada malam hari ini adalah, kalau di tampil pakai betulin judul anak roh. Sika lebih banyak anak-anak tahun dulu ya kan. Judul kita malam ini adalah kerjakanlah 4 perkara sebelum nanti datang yang 4 perkara. Kalau hadis Nabi, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang Allah berikan 5 perkara, gunakan sebelum datang yang 5. Sekarang kerjakanlah 4 perkara sebelum datang yang 4 perkara pula.
Apa yang 4 perkara itu? Yang 4 macam itu? Yang pertama, datanglah ke masjid sebelum kita diusung ke masjid. Datanglah ke masjid sebelum kita diusung ke masjid. Seperti malam ini kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kita datang ke masjid untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik laki-laki maupun perempuan, terutama laki-laki. Terutama dari laki-laki. Bahkan ada ulama yang mengatakan menafsirkan bahwa wajib baginya supaya laki-laki itu ke masjid untuk berjemaah. Dalam suatu riwayat, seorang yang sudah buta datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta rukhsah, minta keringanan. Bolehkah saya sholat di rumah ya Rasulullah? Jawab Rasulullah pada mulanya boleh. Yang datang itu seorang yang buta. Buta. Dia melihat keadaannya, Rasulullah mengatakan boleh. Tapi setelah laki-laki tadi berbalik dari Rasulullah balik bertanya, apakah kedengaran azan ke rumahmu? Jawab laki-laki tadi, ya Rasulullah, kedengaran. Maka kata Rasulullah, tidak ada uzur buat kamu untuk tidak datang ke masjid. Ada awak siapa yang sabari macam itu gak? Sudahlah butuh. Di riwayat lain disebut pula di jalan itu banyak binatang-binatang berbisa. Ada ular, kalun dan lain sebagainya. Tidak dapat. Bayangkan untuk malam, datang malam, awak butuh malam pula. Tidak dapat uzur, tidak dapat izin dari Rasulullah SAW. Kita usahakan datang ke masjid sebelum nanti kita diusung ke masjid. Bayangkan muslimin bahagia. La mati awazu amu ndak amu. Amu ndak amu, mau tidak mau. Kita digotong, dimasukkan ke keranda. Kalau pakai keranda, kalau ndak dimasukkan ke ambulan. Awak tidak bisa berbuat apa-apa, dibawa ke masjid. Selama kau ndak pergi ke masjid. Na'udzubillah. Jadi sebelum itu terjadi, kita ke masjid. 1. Yang kedua, solatlah di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Artinya, laksanakanlah solat berjamaah. Karena ada masanya nanti kalau kita sudah meninggal, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, maka kita akan disolatkanlah di depan imam. Alangkah anehnya kaum muslimin yang berbahagia kalau selama ini kita tidak solat berjamaah, tahu-tahu sekali itulah awak disolatkan. Awak tidak biasa solat di belakang imam, kini awak disolatkan di depan imam. Ini laki-laki juga. Bagaimana dengan perempuan? Memang ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa tempat terbaik bagi wanita untuk solat itu adalah di rumah. Namun ada lagi riwayat lain yang mengatakan kalau para wanita kalian ingin sholat berjamaah ke masjid, maka apa, Bu? Apa, Pak?
Tempat terbaik bagi wanita solat adalah di rumah. Tapi kalau mereka ingin solat berjamaah ke masjid, maka jangan kalian larang. Ini kepada suami nih, kepada kita suami. Para wanita kalian, istri kalian ingin mereka solat ke masjid, jangan dilarang. Artinya apa kaum muslimin yang berbahagia? Tugas utama wanita itu di rumah, mengurus rumah tangga, seluruh keperluan rumah tangga di rumah, keperluan sendiri, keperluan suami, keperluan anak, semuanya. Mulai dari mempersiapkan makanan, memasak, bunyi masak ruci, memasak, tapi makan waktu yang lama. Semacam sambal aja dulu, buat gulai aja dulu. Memotong-motong nangkan di gulai do, membarosyong nangkan di gulai do. Membuat macam-macam bumbu-bumbunya, manggiliong lado, menjorong apulo, memakan waktu yang lama. Selesaikan itu, selesaikan itu, segala macam. Nah, sampai nanti siap untuk dihidangkan, dimakan oleh kita sendiri, oleh suami, oleh anak, sekeluarga. Sudah kau jawab? Alun le. Lah sudah makan kocako, memberosyong pulo le. Labis kau jawab wanita dulu, alun le. Menyuci pulo le. Menyuci kain awak, menyuci kain orang di rumah, menyuci kain anak. Lah sudah ro, alun le. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, maka tempat yang terbaik bagi wanita untuk sholat adalah di rumah. Tapi kata Rasulullah, kalau mereka ingin ke masjid sholat berjamaah, jangan dilarang. Kenapa? Nyondak sodon cen itu le. Kalau nanglah pulang pokok kah? Tinggal je datuk aja di rumah tu le. Pulang modal nama tu. Kok masak macam tadi je masak agak tu le. Nak dibuat gulai. Ndak. Datuk lah kalau kolesterol. Tumi aja lah nyonya. Anda lah banyak kan dibuat tu dah. Jadi tidak banyak makan waktu bekerja. Cuci, dah juga banyak kan cuci palai mana pakai kain pakai datuk dah. Datuk jawab aja le. Lah enteng pekerjaannya di rumah. Sementara wanita tadi tahu bahwa fadilah solat berjamaah, pahala solat berjamaah jauh dibanding dengan solat sendiri di rumah. 27 derajat lebih utama solat berjamaah dibanding dengan solat sendiri di rumah. Maka mereka ingin untuk berjamaah, ingin mendapatkan yang 27 itu, sedangkan pekerjaannya di rumah sudah selesai. Jangan dilarang pak. Jangan dilarang. Beko kok betogang pulau ancak juga kalian di rumah lah. Ndak macam itu lah. Itu letaknya. Jadi satu, kerjakanlah, berjalanlah ke masjid sebelum nanti kita dibawa ke masjid. Dua, solatlah di belakang imam sebelum nanti disolatkan di depan imam. Maksudnya tidak harus belakang imam tujuh, maksudnya solat berjamaah. Dua. Yang ketiga, bacalah Al-Quran sebelum Al-Quran itu nanti diletakkan dekat kepala. Miloro. Jangan ditunggu nanti Quran itu awaklah tabuju kaku menunggu jalan sok pagi meninggal sore kok
Tinggal sore kah? Tak sempat ngebumikan dah. Kebumikan esok pagi. Dibaca dalam Yasin. Bonti yang baca Quran cakap tak lah Quran nak kepala. Kini waktu lagi hidup, waktu ada kesempatan, Al-Quran dah baca-baca dah. Sedang lagi orang mata, awal lagi hidup, tak bisa baca Quran. Apatah lagi kalau lah mati, ya Allah. Dalam satu riwayat kaum muslimin yang berbahagia, sapaan Al-Quran ini, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita baca kok Pak. Tapi suaranya kau tak perlu ambil samping di siko kalau awak di siko lah pakai khatam Al-Quran kan. Padilah khatam Quran kau kaum muslimin yang berbahagia. Luar biasa padilah khatam Quran dulu. Pernah ditanya Rasulullah SAW, ditanya oleh sahabat, apa pekerjaan yang mulia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, membaca Al-Quran dari awal sampai selesai. Ulanglah lihat awal, baca sampai selesai, ulanglah balik. Artinya dia khatamkan Al-Quran tu. Awal mula kau jadi program lo kan, mengkhatamkan Al-Quran. Wak baca Al-Quran, wak tandai, sok sambung lah. Sebenarnya kalau awak ingin menghatam Quran tu, tapi betul-betul ingin, pasti bisa Pak. Tapi kalau awak buat baca Quran salaman, tengok je kau, tobalah leh, bila kan tamat Allah, ia tidak akan tamat dah dah. Cuba malai uji. Al-Quran itu sajus berapa lembar? Kalau Quran awak Indonesia 9 lembar deh kan? Kalau Quran Iko ke 10 lembar. Coba uji, berapa minit baca selembar tu? Apalagi awak lah biasa. Selembar tu lama membaca itu 4 atau 5 menit selembar. Sajus 10 lembar, berarti sekitar 40 menit atau 50 menit selembar. Itu baca betonang lu. Kalau baca laju capek lah beli tu malah leh. Setengah jam sejus. Setengah jam sejus. Kalau capek, kalau betonang 40 menit atau 50 menit sejus. Cuman awak kadang-kadang meluangkan waktu itu turut ya. Nyon ndak badok pikiran kasih hati kasih turut. Kalau dia ada hati kasih tu, insyaallah tamat. Nya pernah tanya dari sahabat Rasulullah, nya apa saya elok kami khatam Quran ya Rasulullah, menaman Quran tu ditawar oleh Rasulullah sekali 30 hari. Berarti sejus sehari. Anak sahabat tadi kalau copet begitu Rasulullah, kok copet dia begitu Rasulullah? Sampai 5 hari. Kemudian tidak diizinkan oleh Rasulullah. Ambil je lah tawar pertama Rasulullah 30 juz. 1 bulan. Cakap tengok tu gurunya. Pakai. Kira-kira sehari. Khatam Al-Quran. Jadi walaupun bacalah Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran sebelum nanti Al-Quran diletakkan di hadapan kepala kita. Syafaatnya Allahu Akbar Al-Quran ini. Ketika kita ketika kita sedang diselenggarakan jenazah kita, dimandikan, dikafani, Al-Quran itu yang kita baca itu mendampingi awak juta wirwa. Dia awak tidak nampak dah, dia orang tidak nampak dah. Bacaan awak kan tidak nampak dah. Didampingi jo awak dah. Ketika orang mengafani kita, diam jo nyerok awak. Ketika kapan kita, ini dalam satu riwayat saya baca, ketika kita akan ditutup dengan kapan sempurna, kan ditutup habis, muka kalau bukan masuklah bacaan Al-Quran tadi ke dalam kapan kita, mengiringi kita, mendampingi kita. Ini penjelasan. Karena Rasulullah katakan bahwa jenazah itu, mayat itu nanti diantarkan ke kuburnya oleh 3 macam, 2 macam kembali pulang, 1 yang mengiringinya tetap mendampinginya. Yang pulang adalah harta yang mengiringinya pulang, teman-teman setianya, sahabatnya, kerabatnya, anaknya yang mengiringinya ke kubur semuanya pulang.
kecuali amal soleh yang ia lakukan yang setia mendampingi, termasuklah bacaan Al-Quran yang mengiringi kita. Nah, sampai di dalam kubur nanti, ketika akan ditanya semayat itu oleh Munkar dan Nakir. Nah, bacaan Al-Quran masih bertanya, siapa kalian? Apa maksud kalian? Jawab oleh Munkar dan Nakir, kami akan menanyai jenazah ini. Nah, dia mengulur. Nah, kemudian ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Setelah mayat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Munkar dan Nakir pergi, maka bacaan Al-Quran ini melayani kita di dalam kubur, membentangkan tempat tidur kita. Luar biasa kaum muslimin bahagia. Sampai nanti kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran tetap mendampingi. Bacaan Al-Quran, bukan Al-Quran yang diletakkan di kepala saja. 3. Yang terakhir, yang keempat, berinfaklah, bersedekahlah sebelum kalian nanti menyesal untuk bersedekah. Bersedekahlah kita, berinfaklah kita, karena masanya nanti kita akan menyesal. Dalam satu riwayat mengatakan, Allah katakan dalam firman-Nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bahwa nanti ada riwayat yang mengatakan bahwa ini terjadi ketika kita sakaratul maut. Ketika kita sakaratul maut, nyawa kita akan dicabut, diperlihatkanlah semua amalan kita, termasuk infak sedekah yang kita berikan. Maka ketika itu kita meminta kepada Allah, wala yu'akhirallahu nafsan fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka si calon mayit ini meminta kepada Allah, ya Allah, tundalah kematian aku agak sesaat. Untuk apa? Fasaddaqa, saya akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, saya akan bersama orang yang saleh. Nah, ketika kan meninggal itu. Tapi kata Allah apa? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang itu apabila ajal sudah datang. Nang diminta tu tiap, biar waktu agak tengah jam jadilah ya Allah. Tunda kematian tengah jam jadilah. Untuk apa? Untuk mengurus rotor-rotoran tua dan sedekah dulu. Kajab jadilah untuk menyerahkan tu aja. Menunjuk surat tu anak situ tu situ. Ini tu untuk situ. Untuk waktu itu aja. Kajab jadilah. Tapi kata Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tak akan menunda apabila ajal itu sudah datang. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi ketika kita di dalam kubur. Ketika kita di dalam kubur, maka kita minta untuk kembali hidup. Nah, sebentar jadilah untuk hidup ke dunia. Pemurus roto dan potong aja. Pemurus itu bersedekah aja. Fa as-sadaqah wa akum minas sholihin. Nah, ingin bersedekah dan bersama orang yang soleh. Jadi inilah kaum muslimin bahagia. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat mengerjakan minimal 4 ini sebelum datang yang 4 pula. Demikian, lebih kurang mohon banyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.